Halo semuanya, makasih banyak udah mengklik video ini untuk menonton. Sebenarnya lebih ke mendengarkan sih. Nama gue Dina dan gue bakalan ngasih rekomendasi buku-buku bahasa Inggris buat pemula. Ya, terutama buat anak-anak SMA, SMK sederajat yang mau meningkatkan kemampuan membaca dalam bahasa Inggris, terlebih untuk mereka yang keterima di jurusan sastra Inggris dimanapun mereka berada. Jadi ini gue mau ngasih 3 novel. Ini novel-novelnya udah pernah gue tulis sih sebenarnya di blog. Jadi nanti bakalan gue taruh di description box. Tapi buat lo yang lebih pengen buat dengerin, ya gue bakalan ngasih tahu di video ini. Kalau lo lebih seneng buat baca ketimbang dengerin gue ngomong, lo bisa aja nanti langsung mampir ke linknya, nanti gue kasih di bawah. Oke, jadi mari kita mulai aja ya. Buku yang pertama itu novelnya, judulnya adalah A Little Princess, karyanya Frances Hodgson Burnett. Nah, ini tuh sebenarnya novela ini merupakan sebuah novela yang dipublish di tahun 1888, tapi kemudian akhirnya dijadikan buku di tahun 1904. Ceritanya nih tentang seorang anak perempuan namanya Sarah Crewe. Dia nih anak seorang, ya istilahnya orang kaya gitulah, namanya Kapten Crewe. Nah, gak tahu sih nama aslinya Kapten Crewe ini siapa, yang jelas dipanggilnya Kapten Crewe. Nah, Kapten Crewe ini kaya banget dan dia tuh ngirimin si Sarah ke sebuah seminari di London. Nah, si kepala seminarinya ini itu kayak bermanis-manis sama Sarah karena dia ngeliat bapaknya nih kaya banget, bener-bener sugih. Sampai istilahnya si Sarah nih dapat perlakuan VIP. Dia diperlakukan khusus, terus dia dapat bermacam-macam pakaian bagus dari bapaknya, dikirim langsung dari India. Ya, macam-macam lah. Itu sampai bikin senior-seniornya tuh pada ada yang iri sama dia. Soalnya kalau sekarang tuh mungkin kayak, ya lo kalau ngelihat anak-anak populer, cewek-cewek populer yang glow up banget, terus mereka tipikal yang hobi ngelabrak adik kelas gara-gara ya gak mau kesaing gitu sama adik kelas, kayak gitulah kira-kira. Nah, tapi kemudian petualangan dia dimulai ketika bapaknya Kapten Carroll itu meninggal dan seluruh kekayaannya hilang, dibawa oleh temannya, dan temannya dianggap kayak kabur menyelewengkan uang, dan jadi dia harus kehilangan seluruh hak VIP-nya dan dia menjadi pelayan di sana, diperlakukan tidak manusiawi sama orang-orang di sana kecuali sahabatnya. Nah, tapi kemudian dia mendapat keajaiban. Teman bapaknya ini menemukan dia akhirnya, dan kemudian si Sarah akhirnya dibawa ke tempat lain yang lebih layak dibanding seminari itu, dan akhirnya Sarah hidup lebih bahagia. Gue merekomendasikan ini karena biarpun ini sebuah English classics dan ini ceritanya ini cerita anak ya sebenarnya, cuman gue suka sih sama alur ceritanya. Dan selain itu novelnya bahasa Inggrisnya menurut gue cukup mudah dipahami, apalagi untuk teman-teman yang tidak biasa untuk membaca secara aktif menggunakan bahasa Inggris dan baru akan memulai untuk belajar menggunakan bahasa Inggris di
kegiatan membaca gitu. Dan sebenarnya juga kedua novel yang akan gue rekomendasikan selanjutnya itu juga gue sesuaikan dengan audiens dari video ini, karena novel-novel yang sudah gue pilih itu merupakan novel-novel yang bahasa Inggrisnya mudah dipahami dan ceritanya pun juga nggak terlalu kompleks gitu. Kan nggak lucu kalau misalnya gue merekomendasikan novel A Game of Thrones kepada pembaca pemula gitu, pembaca bahasa Inggris pemula. Nah, jadi gue tidak akan membahas tentang kenapa gue suka atau kenapa gue merekomendasikan ini di kedua novel selanjutnya. Oke, lanjut ke novel selanjutnya. Novel kedua adalah The Fault in Our Stars. The Fault in Our Stars, karya John Green. Gue rasa banyak dari lo yang udah pada tahu novel ini karena novel ini tuh populer banget. Kalau di luar negeri sih ini masuknya young adults, tapi gue rasa mungkin kalau untuk bukan anak-anak sih, untuk audiens Indonesia mungkin ini masuknya ke teen literature. Ya karena ceritanya sendiri tuh berputar di kisah romansa anak-anak remaja gitu. Mungkin kalau di sini setara sama anak SMA. Dan gue juga nggak akan cerita banyak tentang tentang alurnya, tentang plotnya, karena novel ini pun udah terkenal banget, udah ada filmnya, dan plotnya plus review plus spoilernya tuh udah tersebar di mana-mana. Jadi gue yakin lu bisa lah untuk mendapatkan itu di manapun ya. Tapi secara singkat itu berkisah tentang kisah cinta Hazel Grace Lancaster, seorang anak perempuan berumur 16 tahun yang terkena kanker. Dan itu novelnya pertama kali dipublish di tahun 2012 kalau nggak salah. Terus gue rasa ini novelnya tuh masih gampang banget buat dicari. Lo bisa lo bisa beli bukunya di Google Play Books, Google Play Books, terus habis itu mungkin kayak di Gramedia atau di toko buku manapun yang punya feature buat jualan buku online di websitenya. Dibandingkan dengan A Little Princess, gue rasa kalau A Little Princess kayaknya mungkin ada PDF-nya, tapi gue nggak tahu kalau buku fisiknya itu apakah ada di toko-toko buku di Indonesia atau enggak, ataukah cuman ada di luar negeri gitu, gue nggak tahu. Jadi untuk yang A Little Princess lo harus nyari dulu mungkin, tapi kalau The Fault in Our Stars itu kayaknya lebih gampang sih buat dicari. Terus yang terakhir itu ada The Bliss Bakery Trilogy. Nah ini tuh sebuah trilogi novel-novel yang dibuat oleh Catherine Littlewood. Nah trilogi ini terdiri atas novel pertamanya yang dipublish pada tahun 2012, dilanjutkan oleh A Dash of Magic di tahun 2013, dan Bite-Sized Magic yang dipublish pada tahun 2014. Secara umum trilogi ini tuh ceritanya tentang petualangan Rosemary Bliss, seorang anak perempuan dari keluarga pembuat kue yang istilahnya harus menyelamatkan tempatnya tinggal maupun mungkin seluruh Amerika dari orang-orang jahat dengan membuat kue-kue yang sangat magical
Ya, yang sangat magical. Iya, ini bisa dibilang kalau novel ini itu masuknya ke fantasy dan children literature. Kalau sebelumnya kan The Fault in Our Stars kan ke teen literature. Kalau ini ke children literature and fantasy. Walaupun ini children literature, tapi ini gue rasa juga cukup ya enjoyable lah buat bacaan awal, karena gue tidak mau membuat lo sendiri merasa nggak enjoy gitu dengan bacaan yang susah. Gue pengen lo bisa lebih mudah untuk memahami karya yang istilahnya untuk audiens yang lebih muda gitu. Ya mungkin ada beberapa orang yang nggak begitu suka fantasy, nggak apa-apa, tapi tetap lo bisa mencari um, kedua novel yang lain kalau lo lebih suka uh, novel-novel di genre yang lain, bukan fantasy. Cuman kalau lo fantasy addict, fantasy enthusiast, lo bisa banget buat nyoba baca versi bahasa Inggrisnya dari The Bliss Bakery trilogy karya Catherine Littlewood ini. Dan gue rasa itu dulu aja sih untuk rekomendasi novel-novel bahasa Inggris untuk pemula di video ini. Kalau misalnya lo pengen lebih banyak lagi yang gue saranin, bilang aja di kolom komentar dan gue bakalan mencoba untuk membuat rekomendasi selanjutnya. Jadi segitu dulu aja, sampai jumpa dan terima kasih banyak sudah mendengarkan sampai akhir. Like aja kalau suka, dan ya kalau nggak suka ya udah dislike aja nggak apa-apa. Terus share ke teman-teman lo yang juga pengen mulai aktif membaca bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris. Ya kalau lo males juga nggak apa-apa sih, kalau misalnya lo cuman mau enjoy aja. Dan sampai jumpa lagi, dadah.